بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا Takbir! 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 Mohon dipanggil Nabi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم في الجنة منزلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير آمين يا رب العالمين. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Jami' Ulung Bata beserta seluruh jajaran Badan Kemakmuran Masjid. Yang kami hormati para imam di Masjid Jami' Ulung Bata, Imam Cik beserta seluruh jamaah tetap Masjid Jami' Ulung Bata. Kemudian yang kami hormati Pak Imam Mukim, Pak Camat, bapak-bapak kecil yang ada di lingkungan Kecamatan Ulung Bata. Yang kami hormati pula Al-Mukarram Imam kita Al-Ustaz Jamhuri, Tengku Jamhuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, amal dan ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati pula dan yang kita muliakan semuanya adalah Ustaz Zul Arafah dan seluruh penasehat dan penggerak koordinator daripada jamaah safari subuh Arafah ini. Semoga semuanya kita yang telah berhadir pada subuh yang mulia ini Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Namun sebelum kita menuju kepada husnul khatimah itu, mari kita persiapkan diri kita mulai saat ini agar kita dapat bersihkan hati, jiwa kita serta fikiran kita. Dan mari senantiasa kita saling menyemangati satu sama lain, saling menasehati satu sama lain di dalam kebaikan, agar kita semuanya dapat berjamaah di Masjid Jami' Ulung Bata ini. Karena Masjid Jami' itu adalah masjid yang dapat menghimpun siapapun orang yang ingin bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Masjid Jami' yang begitu besar, begitu megah ini ternyata dapat memecah belah umat. Namun kita tidak mengharapkan itu, karena orang-orang yang ada di sini menginginkan kesatuan dan kedamaian insyaallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada pekan ketiga setiap Ahad atau setiap bulannya kita menghadiri majelis kitab Riyadhus Shalihin. Namun pada kesempatan subuh yang mulia ini, majelis kitab Riyadhus Shalihin kita hadirkan melalui mimbar yang kita kombinasikan dengan nilai-nilai yang lain yang insya Allah akan kita sampaikan dalam beberapa menit sahaja. Karena saat ini sudah 6.38, syuruk itu 6.52, dan insya Allah bagi yang ingin melaksanakan sholat sunat isyraq dapat melaksanakannya pada 7:04 atau lewat 5 menit insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud ingin menyampaikan beberapa filosofi daripada jamaah
safari subuh Arafah ini. Mengawali hal itu ingin kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan hamba yang fakir ini untuk dapat mengenal model safari subuh yang berkeliling di masjid-masjid, di manasah-manasah, di musalla-musalla, di area Banda Aceh dan juga di area Aceh Besar. Ketika suatu hari itu, suatu pagi itu kami mendatangi Masjid Ar-Rahman Merduati. Tidak tahu asal mulanya kenapa kami melangkahkan kaki ke sana, dan ternyata di sana kami temukan ada jamaah safari subuh Arafah. Beberapa waktu sahaja saat kami pulang dari perantauan kerajaan Maroko, 6 tahun kami menimba ilmu di sana. Ketika kami pulang dan menghadiri suatu momentum safari subuh, yang kami temukan saat itu adalah safari subuh Arafah. Di saat itu kami berjumpa dengan Ustaz Jul, dan alhamdulillah hingga saat ini mudah-mudahan istiqamah hamba fakir ini untuk mengikuti safari subuh berjamaah seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka sejak hari itu kami mendapatkan banyak sekali nilai-nilai yang sangat filosofis daripada jamaah safari subuh Arafah ini. Di antaranya, orang-orang yang hadir di jamaah safari subuh Arafah seperti ini adalah orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kata Arafah itu berasal dari kata Arafa ya'rifu. Ma'rifah yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ilallah seperti ini mesti harus kita syiarkan, harus kita gaungkan. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah ingat dari mana ia berasal dan kepada siapa dia nantinya akan berpulang. Maka jamaah safari subuh Arafah adalah jamaah yang menuju kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikirnya. Karena jamaah safari subuh Arafah ini adalah jamaah zikir dan juga jamaah ilmu. Setelah ada zikir, ada penyampaian ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat keagamaan, sehingga hamba-hamba ini bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ini adalah ayat tentang bagaimana peran daripada dakwah, tazkirah, menyampaikan nasihat-nasihat agama. Karena zikra atau nasihat agama itu tanfa'ul mu'minin, dapat bermanfaat, berfaedah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian nilai filosofis selanjutnya adalah orang-orang Arafah ini adalah orang yang senantiasa berta'aruf. Mereka saling kenal mengenal. Dan orang atau di dalam suatu tatanan ukhuwah Islamiyah itu akan lebih mudah terjalin apabila diawali dengan ta'aruf terlebih dahulu. Kenapa ta'aruf? Karena disitulah kita saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, lahirlah level selanjutnya, yaitu tafahum. Tafahum adalah saling memahami. Kalau sudah kenal, bisa saling paham. Setelah saling paham, saling toleransi yang disebut dengan tasamuh. Ini level selanjutnya. Jadi dari ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian tasamuh, baru kemudian naik kepada level selanjutnya, yaitu ta'awun, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Setelah itu naik pada level selanjutnya takaful, yaitu saling menanggung beban satu sama lainnya, sampai kepada puncak daripada iman atau daripada level tataran ukhuwah Islamiyah itu adalah al-ithar, ketika dia memiliki nilai altruisme, yaitu memprioritaskan hajat, kebutuhan, kepentingan orang lain atas hajat kepentingan dirinya sendiri. Kemudian nilai filosofis yang ketiga adalah jamaah Arafah ini adalah jamaah yang senantiasa beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tirafu 'ala dzambi, ketika seseorang
manusia yang dia rentan sekali melakukan dosa, yang terbaik daripada sikapnya itu adalah ketika dia mengakui akan kesalahannya, mengakui akan kelemahan dan kekurangannya. Dan memang hakikat daripada seorang muslim yang baik adalah ketika dia mau mengakui kekurangannya. Apabila dia melakukan dosa, maka dia langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengakui atas kesilapannya, kekhilafannya, kesalahannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan i'tirafnya. Kemudian nilai filosofis yang keempat, yaitu yang terakhir yang dapat kami temukan daripada jamaah safari subuh Arafah ini adalah di mana para jamaah ini senantiasa berjamaah seperti di padang Arafah. Apa yang dapat kita ekstraksikan daripada nilai wukuf di Arafah adalah seluruh orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan haji, mereka terhimpun berjamaah, berkumpul di sebuah padang Arafah di kerajaan Arab Saudi. Maka dalam hal ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun bisa wukuf di Arafah. Tidak peduli dia latar belakang apa, tidak peduli bagaimana alirannya, semuanya berhimpun di padang Arafah. Maknanya apa? Ketika kita berada di padang Arafah itu semua kita bersaudara, semua kita dipayungi atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita harus saling membenci? Lalu kenapa kita harus saling marah-memarahi? Lalu kenapa kita harus saling memusuhi, bertengkar, berkelahi? Kenapa tidak kita bersatu pada ukhuwah Islamiyah ini? Semua kita bersepakat agar kita bisa menjadi umat yang sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, yaitu umat yang dapat berdakwah kepada kebaikan, umat yang senantiasa beramar ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang atau menghalangi orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Kenapa tidak kita bersatu pada poin yang ini? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah ungkapan, nata'awanu fima ittafaqna, kita saling bahu membahu, kita saling sepakat kepada apa yang telah kita konsensuskan, terhadap apa yang telah kita ijtimakan. Maka dalam hal ini nata'awan fima ittafaqna wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, dan mari kita saling bermusamahah, saling tasamuh, berlapang dada terhadap poin-poin yang kita mungkin bersilang pendapat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beberapa filosofi daripada jamaah Arafah ini. Semoga kita semuanya terhimpun, terkumpul dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, saling bahu membahu, kita saling menasehati, saling menasehati atau saling mewasiati satu sama lain dalam fisabilillah, yaitu jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sebutan-sebutan, penuh dengan nama-nama. Namun sebelum kita sampai pada nama-nama dan kemudian kita mencoba untuk menguraikan makna daripada nama-nama atau sebutan-sebutan daripada bulan Ramadan tersebut, kita menemukan bahwasanya kata Ramadan itu berasal dari kata ramidha yarmadu. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW telah bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal, yaitu adalah suatu salat yang dikenal dengan salat awabin. Al-awab itu adalah orang-orang
yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bersih, jiwa mereka suci, dan mereka setiap waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang awabun itu berada, levelnya berada di atas daripada at-tawwabun. Karena at-tawwabun itu adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan-kesalahannya. Tapi ada yang disebut juga dengan munibun, ada yang disebut dengan awabun. Maka orang-orang awabun dan orang munibun ini adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka sedang baik-baik saja. Iman mereka sedang berada pada level yang baik. Lalu ketika mereka tersadarkan kembali untuk menaikkan level derajat mereka, mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-awwabun. Maka salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta yang baru lahir dia tersengat oleh matahari di waktu duha, maka kita menyebutnya ada duha yang afdal untuk kita laksanakan. Biasanya itu di jam setengah 10, jam 10, jam setengah 11 atau jam 11. Itu kita biasanya melaksanakan sholat duha yang waktunya adalah waktu yang afdal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan pemberitahuan kepada kita, ada satu sholat yang dapat kita amalkan dan coba kita mendawamkannya di dalam bulan suci Ramadan yang ada di hadapan ini, yaitu setiap jam setengah 10 atau jam 10 atau setengah 11 kita melaksanakan 2 rakaat saja yang niatnya usalli, atau lafaz niatnya adalah usalli sunnatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat saja. Itu adalah salat awabin. Dilakukan hina tarmadul fisal. Ketika anak unta itu kepanasan. Maka kata tarmid atau tarmad ini adalah ketika matahari membakar. Maka bulan Ramadan, ketika dinamakan bulan Ramadan itu, suhu atau cuaca saat orang Arab menamakan bulan Ramadan itu adalah ketika cuaca matahari atau suhu saat itu sangatlah panas, sehingga mereka memahami bahwasanya ini bulan adalah bulan panas. Dan kemudian pada zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 2 Hijriah, pada bulan Sya'ban disyariatkan sebuah ibadah puasa kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk dilaksanakan sebulan penuh pada bulan suci Ramadan. Maka muncul makna yang lain, di mana bulan Ramadan ini juga berperan untuk membakar. Mungkin kita kalau bilang bakar, ya bakar lemak, atau kita ya bakar dengan keringat kita ketika kita berolahraga. Maka membakarnya bulan Ramadan itu adalah membakar dosa dan kesalahan kita. Ketika orang-orang beribadah di bulan suci Ramadan dengan puasa dan qiyamnya di malam hari, insya Allah orang-orang ini akan dibakar, dihanguskan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira dhanbi. Di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu tarmiduz dzunuba ay tahrikuha, karena bulan Ramadan ini akan membakar zunub atau dosa-dosa dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nama daripada bulan Ramadan yang kemudian dapat kita ambil nilai-nilai dan maknanya. Di antaranya bulan Ramadan itu disebut dengan syahrus siyam, yaitu bulan berpuasa. Puasa itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu
menahan diri daripada seluruh apapun yang dapat membatalkan ibadah puasa itu. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai daripada terbitnya fajar ketika azan subuh berkumandang, bukan saat surune, tapi memang saat azan subuh berkumandang. Sampai kapan? Sampai azan maghrib ketika matahari terbenam. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita seharian penuh. Tidak kita melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, atau bahkan kita membatalkan pahala daripada puasa itu. Terima kasih.